Yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem yang kami teliti adalah sawah. Sawah juga termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manusia menanam berbagai jenis tanaman di ekosistem sawah seperti tanaman padi, kacang-kacangan, dan adapun tanaman lain seperti rumputan yang sebenarnya menjadi gulma bagi tanaman. Selain tanaman, terdapat pula hewan-hewan yang mendiami ekosistem sawah seperti ulat, serangga, dan burung. Hewan dan tanaman berada di suatu ekosistem sawah berbeda dengan ekosistem sawah lainnya. Metode yang digunakan adalah jenis atau pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan, library research. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Pada komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen biotik pada ekosistem sawah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu autotrof, heterotrof, dan dekomposer. Sedangkan pada komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau sebagai unsur penunjang dari komponen biotik. Contohnya seperti air, tanah, suhu, batu, pupuk, dan cahaya matahari. Selanjutnya adalah bab 1 tentang pendahuluan. Di sini adalah latar belakang di mana ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang timbal balik atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berhubungan dengan ekosistem di mana suatu sistem ekologi yang dibentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup. Jadi, hubungan timbal balik ekosistem tersebut dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik di alam tersebut. Ekosistem yang kami buat, yang kami berikan contoh yaitu ekosistem sawah, di mana ekosistem yang mencirikan ekosistem pertanian atau lebih tepatnya dia ekosistem buatan. Untuk memenuhi kebutuhan monokultur, yakini salah satu budidaya di lahan pertanian yang menanami salah satu tanaman. Di mana sebenarnya hubungan komponen yang membentuk suatu sistem dalam struktur maupun fungsi komponen-komponennya, sebagian apabila komponen terganggu, maka komponen lain secara lambat akan terpengaruhi. Sistem alam disebut sebagai sistem ekologi yang kemudian diangkat menjadi lebih dikenal dengan ekosistem menurut Odum 1993. Sawah merupakan ekosistem yang hasil suksesi lingkungan yang sebelumnya oleh kerusakan. Pada lingkungan tersebut, jenis tumbuhan yang berkembang ditentukan oleh jenis organisme yang hidup di sawah tersebut, di mana manusia menanam berbagai jenis tanaman di ekosistem sawah, antara lain padi dan kacang-kacangan. Tanaman lain pun ikut tumbuh seperti rerumputan dan lain sebagainya. Selain tanaman, ada juga organisme atau hewan yang ada di sekitar sawah seperti ular, serangga, burung, dan lain sebagainya. Ular, serangga, dan burung ikut serta dalam perkembangan ekosistem sawah karena tanpa adanya mereka tidak lengkap komponen yang ada di sawah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yakni tentang kajian pustaka dan metode penelitian. Nah, dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan tentang yang pertama yaitu ekologi, yang kedua ekosistem, dan yang ketiga ekosistem sawah. Nah, yang pertama yaitu ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik atau interaksi
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu tentang ekosistem. Ekosistem yakni penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan organisme dalam berinteraksi dengan lingkungan fisiknya, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik, atau ekosistem juga bisa disebut sebagai tempat tinggal suatu makhluk hidup. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ekosistem terestrial atau ekosistem darat, dan ekosistem akuatik atau perairan. Nah, kalau misalkan dari pembuatannya, ekosistem dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama, ekosistem buatan dan ekosistem alami. Karena kelompok kami mengambil ekosistem sawah, maka ekosistem sawah termasuk ke dalam ekosistem buatan. Ekosistem sawah sendiri adalah ekosistem lahan buatan yang berguna untuk kehidupan manusia sebagai penghasil pangan. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada laporan ini ialah metode studi pustaka atau studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan, contohnya dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Sawah adalah ekosistem buatan manusia berupa lahan pertanian yang biasa ditanami oleh padi, palawija, terong, tebu, atau tanaman lainnya yang dapat tumbuh di tanah yang lembab dan memerlukan aliran air. Namun, biasanya sawah ditanami oleh padi karena sangat mudah bagi petani untuk menanamnya dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen biotik yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistemnya, yaitu salah satunya adalah serangga. Serangga adalah insekta yang dapat mengganggu laju pertumbuhan tanaman padi, dapat membuat tanaman padi menjadi rusak ataupun bahkan sampai mati. Keanekaragaman serangga yang ditemukan di ekosistem sawah daerah Pedagalangan nampak pada tabel 1. Tampak bahwa selama penelitian terperangkap 8 ordo serangga yang terbagi dalam 21 famili. Dari percobaan kali ini, peneliti menggunakan 3 jenis perangkap, yaitu perangkap sumuran, perangkap nampan kuning, dan perangkap lampu. Dari tabel 1, nampak bahwa dengan perangkap sumuran terperangkap 496 individu serangga dalam 23 jenis serangga dan 14 famili. Dengan perangkap nampan kuning terperangkap 19 individu serangga dari 8 jenis dan 6 famili serangga. Sedangkan dengan perangkap lampu terperangkap 23 individu serangga dari 19 jenis dan 7 famili. Dari semua jenis serangga yang berhasil terperangkap secara keseluruhan dapat dibedakan dalam 4 kelompok peran, yaitu herbivor, predator, parasitoid, dan detritivor. Herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan, predator adalah hewan pemangsa, parasitoid adalah organisme yang menghabiskan sebagian besar riwayat hidupnya dengan bergantung pada organisme inang tunggal yang dapat merugikan karena dapat merusak organisme lainnya atau bahkan membunuh organisme lain. Sedangkan detritivor adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Dari semua jenis serangga yang berhasil diidentifikasi dan diketahui perannya, 49,7% adalah kelompok herbivor yang berpotensi sebagai hama bagi tanaman padi. Sebanyak 46,1% adalah kelompok serangga predator yang berpotensi sebagai pemangsa bagi serangga herbivor, dan 3,5% merupakan serangga parasitoid. Serangga predator dan serangga parasitoid keduanya berpotensi sebagai pengontrol populasi serangga herbivor menjadi berpotensi hama.
Serangga sisanya sebanyak 0,6% adalah serangga detrivor yang berkontribusi dalam peruraian material organik di ekosistem sawah. Dapat dilihat pada tabel 2. Pada ekosistem sawah yang diteliti adalah serangga herbivor yang ditemukan adalah ordo Lepidoptera dengan 2 famili, Homoptera dengan 2 famili, Diptera dengan 2 famili, sedangkan Hemiptera, Orthoptera, dan Hymenoptera masing-masing 1 famili. Serangga predator yang ditemukan adalah ordo Coleoptera dan Diptera masing-masing dengan 3 famili, sedangkan Hymenoptera, Hemiptera, dan Orthoptera masing-masing dengan 1 famili. Serangga parasitoid yang ditemukan hanya 1 ordo, yaitu Hymenoptera dengan 3 famili. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa komunitas serangga paling banyak adalah herbivor dengan perolehan persentase tertinggi, yaitu 49,7% pada ekosistem sawah di daerah pedalangan. Demikian juga serangga detrivor yang ditemukan hanya 1 ordo, yaitu ordo Blattaria dengan 1 famili. Nampak bahwa pada ekosistem sawah daerah pedalangan tembalang, serangga yang banyak dijumpai adalah kelompok serangga herbivor yang memanfaatkan tanaman padi sebagai makanannya. Serangga predator sebagai salah satu pesaing dari herbivor juga tidak kalah banyak, namun serangga parasitoid hanya sedikit dijumpai. Keberadaan serangga predator dan parasitoid di ekosistem sawah Kelurahan Pedalangan Tembalang mampu mengontrol populasi serangga herbivor yang ada sehingga terjadi interaksi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, dan keberadaan serangga herbivor di ekosistem sawah tersebut belum mengkhawatirkan dan belum mengancam produktivitas tanaman padi di sawah. Selanjutnya, ada langkah pengelolaan ekosistem agar terjadi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap pembuangan air limbah yang dibuang langsung di sungai, karena dapat mencemari ekosistem sawah. Air merupakan salah satu komponen abiotik yang penting dalam ekosistem sawah. Kedua, adanya pengaturan terhadap penggunaan air bersih oleh pemerintah. Ketiga, dilarang membuang sampah atau sisa-sisa limbah rumah tangga di pinggir dan di area sekitar sawah. Keempat, menerapkan teknologi bersih dan mengubah sikap dan perilaku agar sadar terhadap akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kelima yaitu harus terus memantau keadaan sawah agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Selanjutnya, menggunakan cairan pembasmi seperti pestisida untuk mengusir hama dan serangga pada sawah. Dan yang terakhir, membuat aliran air yang sesuai agar dapat terus mengaliri sawah. Selain itu, ada juga kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada ekosistem, yaitu yang pertama, meningkatkan upaya pengendalian pengelolaan limbah akibat kegiatan industri. Kedua, meningkatkan upaya pengelolaan dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi lahan pertanian. Ketiga, pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai dengan penegakan hukum yang tepat. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam membantu kualitas lingkungan hidup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada ekosistem sawah terdapat komponen biotik yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah itu sendiri. Salah satunya ialah serangga. Adanya serangga dalam ekosistem sawah dapat mengganggu proses laju pertumbuhan tanaman padi, bahkan dapat membuat tanaman padi mati. Keanekaragaman serangga yang dapat ditemukan pada ekosistem sawah di daerah pedalangan diketahui bahwa terdapat 4 kelompok peran, yaitu herbivor, predator,
parasitoid, dan detritivor. Dari semua serangga dapat diketahui perannya. Kelompok herbivor berperan sebagai hama bagi tanaman padi. Kelompok predator berperan sebagai pemangsa bagi serangga herbivor. Kelompok serangga predator dan serangga parasitoid keduanya berperan sebagai pengontrol populasi serangga herbivor yang berpotensi hama. Dan serangga detritivor yang berperan dalam penguraian material organik di ekosistem sawah. Dari ekosistem sawah dapat diketahui bahwa kelompok serangga herbivor lebih dominan, dalam artian banyak ditemukan di ekosistem sawah, sehingga dengan banyaknya serangga herbivor memungkinkan jika banyak ditemukan pula serangga predator. Untuk serangga parasitoid sedikit ditemukan pada ekosistem sawah di Kelurahan Pedalangan Tembalang. Dengan adanya serangga jenis tersebut, maka akan timbul sebuah interaksi simbiosis mutualisme, dan dengan banyak ditemukannya serangga herbivor belum dapat mengancam produktivitas tanaman di ekosistem sawah Kelurahan Pedalangan Tembalang.